Sore ini saya berada di Kabuci dan akan mewawancarai salah satu bisa disebut praktisi mungkin ya, atau mungkin yang mendalami terkait kebudayaan yang berada di Kabuci. Terima kasih Pak Egy sudah menyempatkan waktunya. Mungkin bisa perkenalkan dulu sebelumnya. Perkenalkan. Kak ini mungkin saya itu namanya dulu mungkin ya. Nama saya Egy. Terus saya tuh di Kabuci tidak lebih hanya seorang pekerja aja yang menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. Kalau boleh tahu nih Kak, sudah berapa lama Kak kerja di Kabuci ini? Kurang lebih pastinya 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Berarti udah cukup lama ya? Ya lumayan. Kalau misalkan skala ini waktu cukup lama. Nah, selama kerja di sini itu, menurut Kakak nih, apa tujuan utama didirikannya Kabuci gitu? Kenapa bisa banyak pohon-pohon sampai bangunan-bangunan yang khas banget sama kayu? Kalau misalkan pertanyaannya kenapa banyak pohon, sudah pasti sebelum ada Kabuci yang duluan itu pohonnya dulu, baru lahir Kabuci. Dan kenapa bisa didirikan Kabuci, udah pasti alasannya utamanya ekonomi, tentang bermata pencaharian gitu. Cuman di sini mungkin sependek yang saya tahu bahwa mencoba untuk mencari keuntungan ekonomi dengan memadu padankan alamnya. Oh, jadi gitu. Bukan sekedar mencari uang. Ya, tapi jadi prinsip Kabuci didirikan itu kan kalau misalkan ngejar lihat alamnya itu, kita berpikir bahwa bagaimana kita memanfaatkan alam. Tapi di sisi lain kita juga harus berpikir bagaimana kita bermanfaat untuk alam. Makanya kenapa bangunan-bangunan strukturnya itu ada pohon di tengah bangunan, mungkin untuk menjaga kelestarian si pohonnya tadi. Gitu. Tapi hubungannya dengan ekonomi, nah kenapa bisa terbersit ekonominya harus budaya? Kenapa harus ekonomi yang disandingkan dengan budaya? Gini, kalau misalkan kita bicara kenapa ekonomi harus disandingkan dengan budaya, karena ekonomi itu adalah budaya itu sendiri. Budaya itu kan kalau misalkan kita lihat akar katanya, itu tuh berakar dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya itu budi pekerti dan juga akal pikiran. Sedangkan kan akar pikiran itu udah pasti tentang logika, hitung-hitungan, makanya kaitan dengan ekonomi tadi. Siap Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut Ani filosofi bangunan kayu dan bambu ini tuh apa sih dalam Sunda? Apakah ada filosofi tersendiri? Kenapa Sunda itu identik dengan bangunan kayu atau bambu? Atau mungkin bukan Sunda, Jawa mungkin ya? Untuk filosofi itu hal yang mendasar dari sebuah bangunan, berarti alasannya kenapa kayu, kenapa bambu. Kalau misalkan untuk yang kayu, saya belum ada pengetahuan. Cuman kalau misalkan yang bambu, mungkin ada sedikit pengetahuan kenapa bisa pakai bangunan dari bahan dasar bambu itu, ya karena bambu itu bahan tumbuhan yang memang di dataran Sunda ini lebih mudah untuk digapai. Jadi banyak gitu. Banyak, makanya tadi seperti apa, budaya itu kan sesuatu yang diwariskan. Nah, kebiasaan orang-orang Sunda zaman dulu memanfaatkan tumbuhan itu untuk bangunan. Tapi bahan dasarnya yang kayu. Bukan kayu, bambu. Kenapa enggak kayu? Karena ya memang kan tumbuhnya kayu itu lama ya prosesnya, terus sayang juga kalau ditebang, makanya pilihannya bambu. Tapi kenapa di sini tuh banyak kayu, Kak? Ya karena itu udah kalau misalkan Cina itu kan tirai bambu. Sunda juga sama daerah yang memang populasi bambunya itu tinggi. Makanya kenapa? Berarti kenapa pakai bambu? Pakai bambu ya karena kita memanfaatkan yang sekitarnya aja tanpa harus merusak lingkungannya. Jadi kita ambil atau tebang kayu, tebang bambu itu secukupnya, nggak sampai merusak lingkungan. Jadi intinya berarti karena populasinya banyak, makanya dimanfaatkan. Iya.
Pertanyaan selanjutnya ya, menurut A, apa tantangan terbesar dalam melestarikan budaya di sini? Jadi kan kadang tuh di situ suka ada ini ya, apa kayak acara tari atau mungkin acara-acara kebudayaan. Nah, tantangan terbesarnya itu apa untuk melestarikan budaya ini di sini? Biar tetap ada kegiatan budaya terus di situ, apa tantangannya? Tantangan terbesarnya ya meningkatkan minat. Jadi bukan soal dia tahu atau enggak, jadi mau atau tidak. Nah, yang menjadi berat itu untuk melestarikan budaya atau apapun juga tentang si orangnya mau apa tidak. Nah, itu lumayan berat. Oh, jadi berarti gimana cara menumbuhkan keinginan orang itu untuk melestarikan budaya di sini tuh? Bukan susah, bukan berarti tidak mungkin, cuman lumayan sulit. ada tantangannya gitu. Karena kita kan harus memberitahu dulu informasinya, kebenarannya seperti apa. Berarti tantangannya kesulitan untuk menarik minat ya? Iya. Nah, dengan pertimbangan tadi, kayaknya tantangan pelestarian budaya yang semakin besar. Apa harapan AA terhadap masyarakat terkait pelestarian budaya alam? Yang pasti harapannya masyarakat tuh lebih sadar lagi pada kelestarian alam. Setidaknya kalau misalkan tidak mau menanam, tidak mau cabut rumput, setidaknya tidak merusak alamnya. Berarti setidaknya itu harapan saya, sederhana itu. Baik, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Menurut A, ini kan di sini sering banget ada kegiatan-kegiatan kebudayaan. Siapa aja sih yang sering mengikuti kegiatan kebudayaan ini, kayak misalnya itu acara tari atau mungkin dulu pernah ada apa acara besar gitu di sini? Setahu saya yang acara yang paling besar yang saya ingat tuh ada, itu mungkin salah satu tindakan budaya juga ya, kayak kawin cai. Kawin cai di sana. Kawin cai? Jadi ya seperti namanya, kawin cai itu ya menyatukan satu sumber air dari sumber-sumber yang lain. Cuman untuk pemaknaannya kenapa disatukan itu saya belum tahu. Cuman yang pasti mungkin menumbuhkan kebersamaan mungkin tujuannya seperti itu. Dan itu orang-orang yang terlibatnya itu yang pasti orang-orang yang bisa dibilang mengerti budaya. Kelihatan dari cara berpakaiannya. Oh, berarti pada saat kawin cai itu banyak orang-orang antar budaya yang ya, yang mungkin pelaku-pelaku adat istiadat ada ke sini. Bukan hanya orang Sunda. Bukan hanya orang Sunda, ada yang dari Kalimantan, Sumatera. Menurut pengakuan yang datang ke sini, yang waktu itu mengikuti, katanya dia orang Kalimantan, katanya dia orang Sumatera. Jadi mereka memperkenalkan diri mereka dengan kebudayaan mereka sendiri. Sejak kapan Kabuci ini berdiri dan kapan mulai aktif sebagai ruang budaya? Sejak kapan? Kalau misalkan Kabuci itu ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu berarti? Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa? Mulai aktif sebagai ruang budaya kapan gitu? Ya berarti pada saat itu? Semenjak itu juga. Gitu. Karena secara otomatis berarti? Secara otomatis. Jadi kan apa ya, sesuai judul yang di depan kan ada konservasi alam dan budaya kan. Iya. Konservasi itu upaya manusianya melestarikan, menjaga, terus merawat alam dan budaya. Mungkin dari awal 10 tahun yang lalu udah terjadi. Nah, kita ngomongin Kabuci ini dari tadi, barangkali belum ada yang tahu sih katanya dari Kabuci. Kabuci itu apa sih ya? Kabuci itu kabuyutan Cipageran bisa. Jadi ada dua versi, ada yang bilang kabuyutan Cipageran, ada yang bilang kampung buyut Cipageran. Tetap sebetulnya mah mau yang mana juga, yang pasti buyut itu kan leluhur sudah pasti. Jadi kan kenapa tadi budaya? Karena kan budaya itu sesuatu yang diwarisi. Gitu. Makanya kita melestarikan budaya. Oh, dari buyut. Dari buyut-buyut itu. Pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Silakan. Di bagian mana nih kawasan yang paling mencerminkan
otentik budaya Sunda. budaya. Ya, atau mungkin titik tadi kawin cai itu di mana? Itu Kalau bisa misalkan menjadi titik kawin cai itu di bawah, jadi kita dari sini turun ke bawah, di situ ada sungai, nah disitulah titik temunya. lumayan cukup jauh dari sini. Cuman kalau misalkan kita melihat dari ciri artefak fisiknya yang paling mencerminkan mungkin adat istiadat Sunda dari bangunan yang di sebelah sana yang materialnya memang bambu tadi. Oh, jadi ada bangunan yang emang bambu? Ya, karena kan kalau misalkan bangunan yang dijadikan bahan dasarnya kayu itu sebetulnya bukan kebiasaan orang-orang Sunda, bukan. Tapi Nggak tahu. Kita ini tuh mungkin bisa jadi kita Jawa sebagai orang mungkin Sunda ya. mengadopsi dari kebudayaan lain. karena kan struktur bangunan itu menyesuaikan alam yang ada, ya udah pasti berarti yang tahu kenapa kayu yang punya. Oke. Nah, kan tadi kita udah bilang, udah ngasih tahu nih di mana kawasan yang paling mencerminkan budaya Sunda. Berarti tempatnya di yang tadi ya? Ya kalau misalkan dari bentuk bangunan fisik, yaitu yang tadi yang belakang, bangunan bambu itu. bangunan bambu tadi. Kalau yang sumur untuk kawin cai itu bisa dijadikan titik. Nah kalau Mencerminkan budaya Sunda latar nggak? belakang itu mungkin bisa, mungkin tidak. Itu masih bias lah. Pertanyaan selanjutnya nih, kenapa bangunan tradisional tetap ada? Kenapa bangunan tradisional ini tetap dipertahankan di Kabuci? Kayak Ya. bangunan kayak gini nih, kayak gini. Kalau misalkan yang tradisional tuh yang kita lebih spesifik ke bambu ya. Kalau misalkan yang kayu saya kurang tahu. Kalau misalkan yang bambu sudah pasti. Kenapa dipertahankan? Pertama karena tadi bahannya mudah didapat serta biaya kosnya itu lebih murah sebetulnya. Kalau bambu dari segi fungsi ya, terus dari segi efisiensinya, dari anggaran pun itu lebih murah. Kenapa dipertahankan ya? Karena itu terus bangunan yang paling aman tahan gempa tahan apapun itu bambu. Jadi kalau misalkan kita gunakan ini nih genteng kan itu tidak mengikuti hukum alam yang ada di sekitar kita. Emang harusnya pakai apa? Jadi kan kalau misalkan budaya Sunda itu kalau bikin kenapa dari bambu, dia mengikuti hukum alam yang ada kayak tanah, di atasnya batu, kayu, terus di atasnya nggak genting. Jadi di atasnya daun-daun yang dari bambu tadi. Kenapa begitu? Karena ketika kalau misalkan ada guncangan atau apapun yang jatuh nimpa badan itu bebannya nggak terlalu berat. Kalau misalkan seandainya yang terbuat dari tembok, dari apa, bisa jadi kalau misalkan jatuh tertimpa pada badan itu lumayan beresiko gitu. Berarti di samping murah itu juga ada fungsinya, mengikuti itu. Terus kekokohannya juga terjaga sebetulnya. Kalau pakai bambu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ya. Kenapa pepohonan dan lingkungan di sini tuh tetap terjaga gitu? Jadi kayak asri dan bersih deh pokoknya. Kenapa? Kalau misalkan kenapa tetap terjaga, sudah pasti itu bukti dari kesuburan tanahnya, bukan hanya sekedar upaya manusianya gitu. Karena kan si alam ini bisa recovery sendiri, jadi bisa memulihkan tubuhnya secara mandiri tanpa harus sentuhan kita pun mereka akan tetap tumbuh. Tapi gitu. Kalau bersihnya itu kenapa? Kalau bersihnya? Karena dibersihkan ya? Iya, karena perilaku manusianya. Kalau bersihnya. Gitu. Tetapi kan kalau pohonnya tetap terjaga dan lingkungannya terjaga itu murni karena ekosistem aja, ekosistem berjalan seperti itu. Berarti lingkungan ini cukup mendukung ekosistem. Sudah pasti. Kenapa generasi muda ini perlu mengenal budaya lokal? Menurut saya sebagai orang yang sudah mendalami budaya, kenapa sebagai generasi muda ini kita harus terus karena gini mengenal budaya lokal? Mengenal budaya itu adalah cara manusia berperilaku. Nah, orang-orang yang ajaran-ajaran budaya itu mengajarkan perilaku-perilaku baik, bagaimana caranya
berhubungan dengan lingkungan sekitar, bagaimana lingkungan sekitar itu maksudnya dengan alamnya, dengan manusianya, terus intinya itu prinsip-prinsip untuk membangun kebersamaan dengan apa yang ada di sini gitu, di bumi, tanpa harus bersih tegang, tanpa harus saling menyalahkan satu sama lain gitu. Jadi bukan hanya Adanya di budaya tadi, norma nilai semuanya itu ada di budaya, makanya penting kenapa semua harus kenapa anak-anak muda harus mempelajari budaya itu. ya. Lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih cara Kabuci menjaga keseimbangan antara budaya yang tadi Kak sebutkan untuk sebagai salah satu norma kehidupan ya, dan lingkungan. Jadi keseimbangan antara budaya dan lingkungan tuh gimana? Kenapa bisa tetap terjaga di Kabuci? Keseimbangannya ya sudah yang pasti caranya hanya dengan mengamati, meneliti aja udah seperti itu. Karena tadi alam itu bisa recovery dirinya sendiri, terus kitanya tinggal mengamati aja dan mempelajari dari perilaku alamnya tadi. Tapi apakah ada yang harus dilakukan di samping memang si Kabuci ini sendiri sudah bisa merecovery, menjaga keseimbangan dengan perilaku orang-orangnya ya, gitu. Yang dilakukannya mungkin edukasinya bukan memerintah, edukasinya bukan menyuruh atau apa, edukasinya kita melakukan sendiri itu udah akan menjadi sebuah contoh untuk orang lain gitu, tanpa harus. Jadi berarti cara menjaganya yaitu dengan melakukan sendiri dulu, gitu. baru nanti akan menjadi contoh. Ya, karena kan udah pasti ketika kita melakukan tanpa meminta atau tanpa memerintahkan untuk diikuti atau apa, akan mengundang orang untuk kamu teh lagi ngapain. Contohnya nih perilaku apa yang Ala lakuin? Ya kayak perilaku ya mau babad rumput, mau membersihkan lingkungan, kan itu juga mungkin perilaku ya. Ya, itu perilaku. Bukan soal baik dan buruk, ini enggak ke sana gitu. Tapi itu terkait dengan tindakan A dalam tindakan menjaga aja. keseimbangan. Jadi bisa salah satu caranya itu dengan bukan menjaga keseimbangan, bersinergi dengan alam gitu. Jadi salah satu intinya berarti salah satu cara menjaga keseimbangan budaya dan lingkungan itu adalah bersinergi dengan alam. Iya. Dimulai dari diri sendiri. Bersinergi itu apa ya? Menyatukan diri lah gitu. Menyatukan diri. Ya terserah maknanya apa, pokoknya menyatukan diri dengan alam gitu. Berarti dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut A nih yang A dengar respon masyarakat terhadap Kabuci itu gimana sih? Respon masyarakat terhadap Kabuci? Ya, kawasan yang ya yang pasti kita lihat dari pengunjung-pengunjung yang datang ya, udah pasti dia kesini tertarik akan alamnya tadi. Itu tanda bahwa responnya cukup baik, cukup bisa diterima juga gitu. Dan selain dari itu ya mereka juga datang ke sini sambil mempelajari sesuatu yang ada di sini gitu. Berarti di samping mereka menginginkan mungkin dalam tanda kutip makanan atau apapun, yang pasti tujuan utamanya dia ingin menikmati keindahan dan keragaman hayati yang ada di Kabuci ini. Berarti responnya cukup positif ya? Alhamdulillah cukup positif. Bukan cukup positif, sangat positif. Sangat positif. Nah, selanjutnya nih, bagaimana minat generasi muda terhadap budaya lokal saat ini? Bagaimana minat generasi muda terhadap? Ya. Ini kan Ani masih muda nih ya. Nah, tuh melihat teman-teman A tuh gimana dalam minatnya terhadap budaya gitu. Kesadaran mereka gitu ya, terhadap budaya. Keinginan mereka untuk tahu, keinginan mereka untuk melakukan atau melestarikan tuh gimana? Susah ya kalau misalkan nanya. Mungkin bisa dibilang kalau misalkan parameternya 1 sampai 10 0,1. 0,1 yes. Ketertarikannya? Yes. 0,1. Kenapa bisa gitu? Mungkin karena dia tidak tahu akan pentingnya budaya lokal itu seperti apa ya, karena tidak ada yang memberitahu juga, dan pastinya dia
berpikirnya bahwa tidak ada keuntungan mempelajari budaya. Makanya dia nggak Makanya tertarik. tidak merasa penting. Padahal sebetulnya awal dari semuanya itu ya budaya tadi. Tapi ada gak sih yang datang ke sini gadget mempelajari budaya? Kalau sekedar mempelajari mungkin nggak ada. Dia kesini cuman hanya sekedar ada tugas dari kampus kuliahnya atau dari sekolahnya, hanya menjalankan itu saja, bukan dari kesadaran ketertarikan akan budaya. Jadi Ada tuntutan. ada tugas nggak ada sama sekali atau emang keseringannya seperti Setahu saya sih belum ada ya yang Belum ada. benar-benar Oh, aku pengen belajar ini ya. Belum ada sih belum setahu ada. saya. Kalau misalkan anak mudanya ya Gen Z mungkin ya. Ya, pertanyaan saja nih, gimana sih cara Kabuci ini menarik perhatian anak muda? Jadi kenapa bisa Kabuci ini menarik anak muda untuk menyukai Sunda itu gimana caranya, Kak? Kalau misalkan untuk menarik minat anak muda ya tentunya kita harus mau memanfaatkan teknologi juga. Oh, jadi menumbuhkan kesadarannya lewat teknologi. Mungkin cara itu bisa digunakan ya, karena memang anak muda sekarang bisa dibilang hampir kebanyakan sudah menggunakan sosial media ya, mungkin dengan upload konten-konten yang berkaitan dengan Kebudayaan. edukasi, bagaimana pentingnya menanam, fungsinya untuk menanam itu apa gitu. Nah, teman-teman, jadi kita udah ngedengar banyak hal terkait dengan kebudayaan dan Kabuci, di mana kita harus mempelajari budaya karena di dalam budaya itu sendiri ada nilai-nilai esensial kehidupan. Nah, menurut Aigi nih, satu kata atau apa pesan yang bisa Aigi sampaikan kepada generasi muda setelah Aigi mendalami kebudayaan di Kabuci? Apa pesannya saya Ya. untuk generasi muda? Generasi muda karena Aigi udah mendalami budaya nih di Kabuci. Untuk generasi saya juga sebetulnya generasi Ya. muda ya. Untuk teman-teman Untuk teman-teman. berarti pesannya mungkin lebih mempelajari lagi terkait alam, terus jangan capek untuk terus mencari informasi tentang tumbuhan, tentang struktur alam itu bekerja, ekosistem itu bekerja, karena memang kehidupan itu berawal dari ekosistem yang ada. Mungkin itu sih penting buat teman-teman untuk melestarikan alam dan budaya tadi. Jangan selalu tentang keuntungan, tapi tentang seperti apa kita bisa bermanfaat untuk alam. Baik, itu adalah closing statement dari Aigi tadi, teman-teman. Jadi terima kasih atas waktunya, Aigi. Sama-sama teman-teman. Kita akhiri sesi wawancaranya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.